Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Yuni Armiati dari Adult Nursing Department Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang skill lab keperawatan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah tindakan keperawatan dengan melakukan postural drainase, tepukan yaitu dengan cupping dan clapping, melakukan vibrasi dengan menggetarkan dada pada pasien dengan penumpukan sekret di jalan napas dan pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Adapun tujuan dilakukan fisioterapi dada adalah untuk membersihkan sekret dari jalan napas, kemudian menjaga kepatenan atau kelancaran jalan napas yang secara tidak langsung juga meningkatkan inspirasi dan ekspirasi atau meningkatkan ventilasi paru-paru. Ada beberapa indikasi yang membuat pasien harus dilakukan fisioterapi dada atau perlu dilakukan fisioterapi dada. Yang pertama adalah profilaksis untuk mencegah penumpukan sekret, yaitu pada pasien dengan pemasangan ventilator atau ventilasi mekanik, kemudian pasien yang fase tirah baring lama, misalnya pasien stroke atau pasien dengan kelumpuhan yang membuat mobilisasi sekret itu terganggu dan terjadi penumpukan sekret. Juga pada pasien dengan peningkatan produksi sputum, misalnya pasien dengan tirah baring lama, pasien dengan infeksi paru-paru, pasien dengan kistik fibrosis atau pasien bronkiektasis, dan pasien dengan inflamasi paru lain-lainnya. Juga diberikan pada pasien dengan kemampuan batuk efektif yang berkurang sehingga terjadi penumpukan sekret di jalan napas. Kemudian, indikasi yang berikutnya adalah untuk menggerakkan atau memobilisasi sekret yang tertahan di jalan napas. Ada beberapa kondisi di mana pasien mengalami hambatan dalam mobilisasi sekret, yaitu pasien dengan gangguan pengembangan paru atau atelektasis yang disebabkan oleh penumpukan sekret, kemudian juga pasien dengan abses paru, pasien dengan pneumonia atau pasien dengan pre dan post operasi dengan kelemahan atau dengan nyeri yang membuat kemampuan batuk itu terganggu dan terjadi mobilisasi sekret yang terhambat. Kemudian juga pasien dengan gangguan neurologi atau kelemahan umum, gangguan menelan atau gangguan batuk yang membuat sekret itu tidak bisa bergerak dan tertahan di jalan napas. Selain ada indikasi, ada juga faktor atau hal-hal yang harus dihindari, kondisi yang harus dihindari yang menjadi kontraindikasi dilakukan fisioterapi dada. Yang pertama adalah fraktur iga. Ketika pasien mengalami fraktur iga, maka tidak seharusnya kita melakukan fisioterapi dada karena ini akan membuat fraktur akan semakin berat dan akan membahayakan pasien. Begitu juga dengan pasien dengan trauma dada atau dalam hal ini tension pneumotorak yang menyebabkan terjadinya penumpukan udara di rongga torak. Ketika dilakukan fisioterapi dada itu akan membuat cedera pada dada semakin berat. Pasien dengan hemoptu atau pasien dengan batuk darah juga sebaiknya tidak dilakukan fisioterapi dada. Hemoptu biasanya dialami oleh pasien dengan kanker paru atau pasien dengan tuberkulosis paru yang kronis, yang ketika dilakukan fisioterapi dada nanti dengan batuk efektif dikhawatirkan batuk berdarahnya akan semakin berat. Kemudian juga pasien dengan luka luas di area dada, misalnya luka bakar yang luas atau ada kanker payudara yang luas di daerah dada dengan luka, itu tidak perlu dilakukan fisioterapi dada di area dada bagian depan. Namun jika bagian belakang masih memungkinkan, bisa kita alihkan di bagian belakang. Kemudian juga pasien dengan gangguan kardiovaskular seperti STEMI atau infak miokard akut atau gangguan irama jantung yang ketika dilakukan fisioterapi dada dengan penepukan, dengan perubahan posisi nanti akan membuat kerja jantung semakin berat, akan memperberat kondisi kardiovaskularnya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Pasien dengan edem paru yang luas atau efusi pleura yang luas yang dengan
tindakan perubahan posisi dengan fisioterapi dada akan membuat semakin sesak, kemudian dengan penempukan akan membuat semakin berat kondisinya, maka sebaiknya juga dihindari untuk tidak dilakukan fisioterapi dada. Peralatan yang mesti kita siapkan ada beberapa. Yang pertama adalah masker. Masker perlu kita siapkan sebagai proteksi diri karena ketika pasien melakukan fisioterapi dada akan diakhiri dengan tindakan batu efektif yang nanti akan mengeluarkan partikel droplet yang dapat menyebabkan transmisi mikroorganisme dari pasien ke perawat atau tenaga kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan perlu menggunakan masker sebagai proteksi. Kemudian kita siapkan pot sputum yang tertutup yang di dalamnya sudah berisi desinfektan, bisa klorin, bisa karbol ya, yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Bisa juga berisi air sabun ketika karbol atau klorin tidak bisa kita jumpai. Kemudian air putih hangat yang membantu memobilisasi sekret, lalu perlak dan pengalas untuk proteksi pasien, kemudian bengkok untuk membuang sampah, juga ketika pasien nanti barangkali ada muntah barangkali ya ketika dilakukan fisioterapi dada, kemudian tisu untuk membersihkan mulut pasien, lalu kita juga siapkan handuk yang digunakan untuk alaskan di dada dan punggung pasien ketika kita melakukan penepukan atau menggetarkan di area dada depan dan belakang. Kita juga harus siapkan stetoskop sebagai alat untuk melakukan evaluasi, untuk memeriksa bunyi napas pasien, untuk memeriksa jalan napas pasien setelah kita melakukan tindakan fisioterapi dada. Lalu prosedur pelaksanaannya seperti apa? Prosedur pelaksanaannya secara umum terdiri dari pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap pengkajian, maka kita harus mengkaji program atau instruksi medis. Kita pastikan bahwa pasien yang benar-benar perlu dilakukan fisioterapi dada. Kita juga perlu mengkaji ulang program keperawatan. Kita pastikan diagnosa keperawatannya apakah sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian kita pastikan pemeriksaan fisiknya, apakah memang betul pasien mengalami kondisi sekret yang statis yang tidak bisa keluar. Apakah ada permasalahan yang lain yang membuat pasien itu tidak boleh dilakukan fisioterapi dada, misalnya ada kontraindikasi, kita harus kaji dengan cermat. Kita juga perlu pastikan pengetahuan atau pemahaman pasien tentang prosedur yang akan dilakukan untuk meningkatkan kooperatif pasien. Kemudian kita harus periksa atau pastikan kemampuan pasien untuk mengeluarkan sputum atau mengeluarkan dahak, karena nanti di akhir sesi fisioterapi dada, harapannya pasien bisa mengeluarkan sputum. Kita juga harus pastikan atau mengkaji status respirasi pasien, pastikan bahwa pasien ini mampu bertoleransi terhadap tindakan yang kita lakukan, tidak mengalami sesak berat, dan masih memungkinkan untuk kooperatif dengan tindakan yang kita lakukan. Karena ketika pasien tidak mampu bernapas atau sesak napas berat, sebaiknya tidak kita lakukan. Di tahap berikutnya, prosedur pelaksanaan adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, maka kita harus merencanakan dengan tepat. Yang pertama adalah peralatan. Kita harus siapkan peralatan sesuai dengan kondisi yang ada. Kita bisa menyesuaikan kondisi sesuai dengan yang ada. Misalnya, kita saat ini di rumah untuk melakukan fisioterapi dada, tidak ada pot sputum. Maka kita bisa siapkan mug dengan tutup yang diberi desinfektan sesuai dengan fungsinya. Bisa air sabun, bisa klorin, atau bisa karbol. Kemudian kita pastikan identitas pasien itu tepat dengan memeriksa namanya, nomor registrasi medisnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus pastikan posisi pasien yang nyaman itu seperti apa. Apakah pasien bisa duduk, apakah bisa tidur setengah duduk, apakah bisa miring, dan sebagainya. Kemudian juga kita pastikan privasi pasien. Sebagai contoh, misalnya pasien berada di bangsal kelas 3 dengan jumlah pasien yang lebih dari 5 orang, tentunya kita perlu mempersiapkan, merencanakan untuk membawa sketsel atau membawa pembatas
pembatas untuk menjaga privasi pasien. Akan berbeda ketika pasien itu tinggal di ruangan tersendiri, maka kita cukup menutup jendela atau menutup pintu. Itu bagian dari perencanaan. Berikutnya adalah prosedur pelaksanaan pada tahap implementasi. Pada tahap implementasi, terdiri dari fase prainteraksi, fase orientasi, fase implementasi, dan fase terminasi. Di fase prainteraksi, kita memeriksa program terapi, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer, kemudian menyiapkan alat sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita sampai di pasien, di fase orientasi kita mengucapkan salam, menyapa pasien, memastikan identitas pasien dengan menanyakan nama, tanggal lahir, alamat untuk memastikan memastikan keamanan pasien, dan kita menyapa nama pasien dengan nama panggilannya. Jangan lupa menjelaskan tujuan tindakan dan jelaskan secara urut prosedur tindakan yang akan dilakukan. Sampaikan juga ketika pasien nanti merasa tidak nyaman, merasa kesakitan, harus menyampaikan kepada kita. Dan tanyakan persetujuan atau kesiapan pasien. Kita akan lanjutkan ke fase implementasi berikutnya, yaitu fase kerja. Di fase kerja, kita ulang lagi dengan mencuci tangan, kemudian kita tutup pintu jendela, kita pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Jangan lupa kita awali dengan doa, kita berdoa dan kita minta pasien untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Lalu kita atur posisi sesuai dengan daerah gangguan paru yang kita jumpai saat pengkajian awal. Kemudian kita pasang perlak dan pengalas, kalau perlu tempatkan bengkok di dekat mulut pasien ketika pasien kita miringkan. Nanti khawatirnya ada lendir atau ada muntahan yang keluar sehingga tidak mengotori pasien dan tidak menyebabkan terjadinya permasalahan yang lain. Lalu kita mulai dari bagian dada bagian depan, kita pasang handuk di dada, kemudian kita mulai dengan melakukan pengetukan dengan cupping atau clapping dengan menepuk bagian dada. Cupping dan clapping kita lakukan dengan lembut di dada bagian depan, kemudian di bagian lateral. 10 detik sekitar 20-25 tepukan selama 1-2 menit, atau ketika pasien itu mampu mentoleransi 2-3 menit. Caranya adalah kita melakukan penepukan ketika pasien itu melakukan ekspirasi. Jadi kita minta pasien untuk inspirasi dalam, kemudian menahan sebentar, lalu kita siapkan untuk melakukan cupping dan clapping, dan kita minta pasien untuk mengembuskan. Disitulah kita melakukan cupping dan clapping. Kemudian kita siap untuk melakukan vibrasi. Caranya sama, kita minta untuk pasien untuk inspirasi, tarik nafas, kemudian tahan sebentar, lalu hembuskan, dan kita melakukan vibrasi pada saat akhir inspirasi dan awal ekspirasi. Lalu minta pasien untuk narik nafas, menahan nafas. Di akhir sesi kita minta untuk melakukan latihan batuk efektif atau melakukan batuk efektif. Ketika pasien mampu untuk duduk, maka kita minta untuk duduk dan siap untuk melakukan batuk efektif. Ketika pasien sudah selesai melakukan batuk efektif, maka kita bersihkan mulut pasien dengan tisu, kita berikan minum hangat, dan jangan lupa tadi dahaknya kita tampung, kita buang di pot sputum dan kita tutup pot sputum tersebut. Jangan lupa juga kita observasi sputumnya seperti apa. Setelah selesai, kita baringkan kembali pasien, kemudian kita melakukan auskultasi, dan pastikan kita melakukan semua prosedur dengan hati-hati dan memperhatikan respon pasien. Jadi tanyakan apakah kita melakukan terlalu keras, apakah pasien kesakitan, apakah merasa lemas, apakah bertambah sesak, itu kita lakukan setiap kita melakukan tindakan dengan hati-hati. Tahap berikutnya adalah fase terminasi. Kita melakukan evaluasi, kita periksa paru pasien, kita lakukan auskultasi, kita tanyakan respon pasien, apakah merasa lebih nyaman, apakah sesaknya berkurang, apakah dahaknya sudah bisa keluar semua. Kemudian kita sampaikan pada pasien evaluasi yang kita lihat, dahaknya seperti apa, berbuihkah atau berwarna merahkah, ada darahkah, kemudian kondisinya seperti apa.
Setelah selesai, maka kita merapikan pasien, kemudian siap berpamitan pada pasien. Lalu jangan lupa kita kontrak untuk melakukan tindakan yang akan datang. Dan kemudian kita bereskan peralatan, mencuci tangan kembali, dan jangan lupa untuk mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Yang harus kita evaluasi adalah respon serta toleransi pasien sebelum, selama, dan sesudah tindakan, kemudian efek samping prosedur misalnya rasa sakit, rasa tidak nyaman, atau keluhan pernapasan lain. Dan kita juga mengevaluasi kemampuan pasien untuk batuk, karakteristik sekret atau karakteristik sputum seperti apa. Semua yang kita evaluasi tersebut kita tuliskan atau kita dokumentasikan dalam lembar catatan keperawatan yang terintegrasi. Dan jangan lupa kita juga harus mendokumentasikan tentang kapan kita melakukan tindakan, siapa yang melakukan tindakan, disertai dengan pemberian tanda tangan untuk legal aspek. Kita akan lanjutkan dengan melakukan langsung praktek melakukan fisioterapi dada seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya Suster Yuni yang sore ini bertugas untuk merawat Mas. Ya. Bisa sebutkan namanya siapa? Namanya Wiwit. Oke. Umurnya berapa, Mas? Umurnya 30 tahun. Alamatnya di mana? Alamatnya di Semarang. Oke, baik, saya cek. Oke, Mas Wiwit 30 tahun, alamatnya Semarang, ya. Seperti yang disampaikan oleh perawat yang tadi dinas pagi, bahwa sore ini Mas Wiwit akan dilakukan tindakan fisioterapi dada. Karena Mas Wiwit hasil pemeriksaan tadi pagi itu ada kesulitan untuk mengeluarkan dahak dan ada penumpukan dahak di saluran napas. Nah, nanti saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dengan melakukan penepukan di area dada bagian depan dan bagian belakang. Ya, sekarang saya akan cuci tangan dulu ya. Iya, silakan. Oke. Baik, saya sudah siapkan peralatannya, pintunya sudah saya tutup. Sekarang saya akan jelaskan tentang prosedurnya. Jadi fisioterapi dada adalah suatu teknik nanti untuk melakukan penepukan dan menggetarkan dada bagian depan dan bagian belakang. Tujuannya untuk membantu melepaskan dahak yang menempel di saluran napas supaya nanti bisa dikeluarkan. Ya, jadi nanti caranya saya akan meletakkan handuk di depan, kemudian saya akan melakukan pengetukan seperti ini, kemudian digetarkan seperti ini. Nah, nanti saya akan minta tolong Mas Wiwit untuk tarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Ikuti perintah saya ya. Nah, ketika saya melakukan tindakan ini, misalnya ada rasa sakit di dada, nanti sampaikan saja ya. Saya akan lakukan di bagian depan, kemudian nanti saya akan gantian lakukan di bagian belakang ya. Setelah itu nanti Mas Wiwit bisa melakukan teknik batuk yang benar atau batuk efektif seperti yang kemarin saya ajarkan. Ya. Oke, ya baik. Sekarang kita mulai ya. Sudah siap ya? Baik. Oke. Nah ini saya akan pasang dulu. Oke. Baik, Mas Wiwit, dari hasil pemeriksaannya ada banyak dahak di paru bagian atas, samping, dan di bagian bawah. Jadi nanti akan saya melakukan pengetukan. Pengetukannya sekitar 2-3 menit ya. Sekitar 25 kali ketukan setiap 10 detik. Kemudian nanti saya akan getarkan ya. Sekarang kita mulai ya. Oke. Silakan tarik nafas dulu. Hembuskan. Oke. Lagi. Lagi. Oke, sekarang saya paruh sebelah kiri ya. Lagi. Yuk.
enggak? Tidak. Oke. Sekarang saya akan menggetarkan seperti ini, ya. Oke. Oke. Lakukan lagi, tarik nafas seperti tadi. Tarik nafas, hembuskan. Lagi. Lagi. Ya. Yuk. Lagi. 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 Oke, sekarang saya akan melakukan getaran di paru kanan dan kiri. Kita mulai. Ya. Dari atas lagi. Yuk. Yuk. Oke. Baik, sekarang istirahat dulu. Mas Wiwit bisa duduk? Bisa. Oke, saya bantu ya. Agak miring sana bisa? Ya, sekarang saya akan melakukan teknik seperti tadi, tapi saya lakukannya di dada bagian belakang ya, atau di punggung. Ininya sambil dipeluk. Ya, ini punggungnya agak gini. Nah. Ikuti perintah saya ya. Oke. Oke, sekarang tarik nafas, hembuskan. Oke, lagi. 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 Hembuskan. Lagi. Oke. Sakit enggak? Tidak. Oke, lagi. Oke. Sekali lagi. Sekarang saya getarkan ya. Oke. Lagi. 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 Yuk, lagi. Lagi. Yuk. Lagi. Lagi. Oke. Sekarang bisa hadap sini. Mau minum dulu, lelah? Boleh. Ya. Bisa duduk hadap sini deh, sini. Baik Mas Wiwit, tadi saya sudah melakukan fisioterapi dada dengan mengetuk dan menepuk. Nah sekarang saya akan melihat, mengevaluasi apakah dahanya itu bisa keluar apa tidak. Nah nanti Mas Wiwit melakukan batuk efektif seperti yang kemarin sudah saya ajarkan ya. Sekarang saya ulang lagi, saya akan mengajarkannya. Caranya kita tarik nafas 3 kali, kemudian hembuskan. Nah yang ketiga nanti dibatukkan yang keras ya. Dibatukkan nanti dahanya dibuang di tempat dahak yang sudah saya siapkan, yang sudah saya berdesinfektan. Kalau misalnya sekali masih pengen berdahak lagi, nanti yang kedua tarik nafas 3 kali lagi, kemudian dibatukkan lagi. Setelah itu baru minum air putih ya. Oke, sekarang saya ulang lagi mengajarkannya seperti yang kemarin. Caranya adalah tarik nafas 3 kali ya, misalnya ini 1, 2, ini yang ketiga batukkan ya. Seperti itu ya. Saya ulang lagi. Nanti dahaknya dikeluarkan di situ. Paham? Nah, sekarang bisa buka maskernya. Saya akan siapkan ininya. Oke, ya. Ya, bisa mulai. Oke. Ya. Yang kuat. Oke, bisa dibawa di sini. Oke. Mau lagi sekali lagi? Boleh. Ya.
Ini sekarang diminum dulu. Lagi. Oke. Baik. Sekarang bisa berbaring lagi, maskernya bisa dipakai. Saya akan periksa paru-parunya. Oke. Dahaknya sudah bisa keluar ya, warnanya agak kekuningan. Iya. Gimana rasanya, sudah lebih enak? Iya, lebih enak. Oke. Baik, sekarang saya coba cek dulu ya. Iya. Oke. Maaf ya, saya cek dulu. Bisa saya buka datanya ya. Kenapa? Hembuskan. Ya, lagi. Hembuskan. Oke. Lagi. Oke. 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 Baik, Mas Dewi, ini saya bereskan dulu, rapikan dulu. Ya, ya. Jadi tadi saya sudah melakukan fisioterapi dada. Mas Dewi sudah mengatakan lebih nyaman, dahaknya juga bisa keluar. Tapi setelah saya dengarkan, masih ada sedikit dahak yang menempel di jalan napas. Nah, setelah ini nanti saya akan kembali ke ruangan, saya akan bereskan ini, saya akan menyiapkan alat untuk melakukan terapi penguapan atau inhalasi. Nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan inhalasi. Baik. Nah, sekarang Mas Wiwit silahkan istirahat. Saya akan kembali ke ruangan. Saya cuci tangan dulu ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, suster. Oke. Nah, sekarang istirahat dulu. Iya. Nanti saya siapkan peralatannya dulu ya. Saya akan kesini lagi untuk melakukan terapi inhalasi atau penguapan. Baik. Saya tinggal dulu ya. Iya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.